Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum progresif. Saya mengambil kasus tentang Nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao. Kasus Nenek Minah bermula ketika ia dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA. Kasus tersebut sampai diproses secara hukum, mulai dari tingkat penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan sampai pada proses persidangan. Di dalam persidangan, Nenek Minah mengaku bahwa 3 biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo. Nenek Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Saat itu ia hanya bermaksud mengambil 3 biji buah kakao yang terjatuh dari pohonnya untuk dibawa pulang dan dijadikan benih. Saat buah itu diletakkan di tanah, ia kemudian melanjutkan pekerjaannya membersihkan ilalang di kebun kakao. Menurut Nenek Minah, saya memang mengambil 3 biji buah kakao untuk benih nanti. Itu juga belum saya bawa, masih saya geletakkan di tanah. Namun belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan Sutarno menegurnya untuk tidak mengambil kakao yang ada di sekitar perkebunan. Nenek Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut dan dikembalikan pada area perkebunan. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA malah melaporkan Nenek Minah ke kepolisian sektor Aji Barang. Nenek Minah dan keluarganya sendiri merasa heran karena saat di kantor polisi ia dikenai tuduhan mencuri buah kakao sebanyak 3 biji. Namun di Kejaksaan Negeri Purwokerto, mandor kebun membawakan 3 kg buah kakao sebagai barang bukti pencurian. Hal inilah yang diduga kemudian menjadikan jaksa menahan Nenek Minah. Pada akhir persidangan, kemudian Nenek Minah divonis hukuman percobaan penjara 1 bulan 15 hari. Fenomena hukum tersebut kemudian menjadi menarik jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum dengan berpijak pada suatu pernyataan latar belakang. Apakah yang mengesankan hukum begitu tajam pada entitas lemah, sementara pada kelompok yang kuat hukum menjadi tumpul? Nenek Minah yang hanya mengambil 3 biji kakao yang sudah jatuh, kemudian meminta maaf kepada mandor dan mengembalikannya kepada pemiliknya, mengartikan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam kasus ini hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan biji kakao yang diambil oleh Nenek Minah itu adalah biji yang sudah terjatuh dari pohon atau tidak lagi dimanfaatkan perusahaan untuk mencari laba. Dalam kondisi ekstrim, bahkan buah yang jatuh itu akhirnya hanya akan dibuang menjadi sampah. Oleh karena itu, seharusnya kasus Nenek Minah tidak perlu sampai pada proses hukum yang berujung pada vonis hakim memberikan hukuman pada Nenek Minah. Fakta kasus dalam Nenek Minah tersebut kemudian membuat rasa ketidakadilan kita bergejolak karena ketika melihat berbagai kasus-kasus lain yang jauh lebih besar nilai kerugiannya, tetapi hanya mendapat hukuman yang hampir sama dengan kasus Nenek Minah. Melalui kasus Nenek Minah juga dapat ditegaskan bahwa keadilan hukum bagi kebanyakan masyarakat seperti barang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik serta ekonomi. Meskipun dari kacamata positivistis, Nenek Minah sesungguhnya dapat dikenai hukuman. Namun apabila ditinjau dari perspektif hukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai pada ranah pengadilan. Bahkan proses penegakan hukum tersebut telah menjadi bukti bahwa kerja hukum di Indonesia saat ini masih tunduk pada teks bukan pada konteks.
Artinya, penegakan hukum masih mengabdi pada arah untuk lebih mewujudkan kepastian hukum semata, tanpa mengimbanginya pada proyeksi untuk mewujudkan keadilan hukum. Kasus Nenek Minah juga merupakan potret penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan. Pola penegakan hukum yang hanya bertumpul pada ketentuan tertulis atau legalistik dan positivistik belaka, tanpa memperhatikan dimensi sosiologis.